Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, juga segenap pengurus majelis taklim, para pencari hidayah, bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita mau menghitung dan mau mengkalkulasi nikmat Allah, kita hitung dengan alat yang teramat sangat canggih seperti komputer misalnya. Begitu alat itu menghitung, selesai menghitung, belum bisa dihitung pula nikmat Allah. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat-nikmatku, pasti gak akan sanggup menghitungnya. Nah, pengajian kita ini yang kita laksanakan satu kali dalam satu minggu, selain sebagai sarana silaturahim, juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Begitupun malam hari ini saya lihat ada tumpeng. Biasanya tumpeng itu ada sesuatu niat hajat, syukuran ya. Ini memang nggak ada perintahnya, tapi ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur. Syukur itu adalah satu kata yang sangat mudah diucapkan, tapi sulit untuk direalisasikan. Contoh, kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat. Karena ada nikmat yang kita tidak minta, tapi Allah kasih. Ada nikmat yang kita nggak minta, tapi Allah tetap kasih sampai saat ini. Salah satunya apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Coba kalau kita kagak sehat, nggak mungkin kita sampai saat ini ada di sini. Karena kita sehat, kita bisa kumpul. Kan orang kalau sehat itu apa aja enak. Makan. Kalau sehat enak gak? Enak. Hitung duit. Kalau lagi sehat enak gak? Lah enak gitu. Lagi sakit aja ngitung duit masih enak. Ngitung duit ya, bukan yang ngaji, bukan hitung duit gitu. Kan biasa begitu orang. Kalau dikata bahasa ngitung duit, baru bahasanya itu udah enak banget didengerinnya. Apalagi benar-benar. Maka syukur itu kata Imam Ghazali, ada syukur yang berbentuk diucapkan secara hati. Syukur merupakan secara hati itu apa? Kita meyakini apa yang Allah berikan nikmat kepada kita sampai saat ini, itu semuanya hadza min fadli Rabbi. Itu semua dari Allah. Tuh makanan yang ada di depan kita, syariatnya makan dari orang-orang sini, orang-orang kandang. Patungan ada yang beli pisang, salak, jeruk dan seterusnya. Tapi hakikatnya kalau kita lihat, ini adalah semua pemberian dari Allah. Jadi syukur yang kita lakukan di dalam hati kita adalah bahwa apa yang Allah berikan, nikmat sampai saat ini adalah itu pemberian dari Allah. Kita kan nggak menyadari itu. Sampai saat ini tuh yang ngatur hidup kita itu Allah. Bapak tadi jalan dari rumah karena niatnya mengharap ridha Allah,
datang hadir ke Majlis Taklim PPH ini selamat sampai sini. Alhamdulillah. Ada juga orang yang jalan pengajian tiba-tiba sampai turun di situ merosot karena habis hujan. Saya mau orang tadi, saya takut, saya parkir aja di rumah Bang Manan. Saya takut malam-malam kita jatuh disurakin lagi ntar. Nah ini syukur berbentuk hati. Yakini bahwa sampai saat ini nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini adalah merupakan pemberian dari Allah. Kita nggak minta tuh nikmat sehat sama Allah, tapi sampai saat ini Allah kasih tuh. Emang kita berdoa apa? Bapak habis sholat emang doa, ya Allah kasih saya sehat. Kadang-kadang lupa itu, lupa. Yang kita minta sama Allah apa? Ya Allah bagi saya duit banyak banget. Yang kita minta itu rezeki. Tapi nikmat sehat yang kita tidak minta kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Tuh Allah baik banget sama kita. Allah baik sama kita. Baik. Ini suara kakek begini kemarin saya baru pulang, malah kemarin dua minggu yang lalu suara saya udah hilang tuh. Baru pulang ya. Emang suasana di sana cuacanya juga emang lagi pancaroba ya, dari panas dingin, malah di Mekah hujan mulu hampir tiap hari gitu. Jadi kata kehujanan jadi begini dari suaranya nih. Tapi kalau kata orang-orang suara begini katanya seksi gitu ya. Bukan seksi, emang suara gue lagi sakit nih. Jadi kata Imam Ghazali, syukur yang pertama itu kita ucapkan di dalam hati kita. Rasa syukur, ya Allah sampai saat ini Engkau berikan nikmat. Itu kalau saya pernah ngaji dengan seorang kiai dari Malang, dia ngajarin nama saya gitu. Saya ngaji baca kitab hikam buat itu. Kita pernah gak tuh asal kita mau makan kita minta izin kepada yang memberi makan itu? Siapa yang punya makanan ini? Allah. Saya diajarin tuh. Jadi kalau kita makan ngomong sendiri tuh, ya Allah saya makan makananmu ya. Tentu makanan yang ada di depan kita itu hasil pemberian Allah. Pernah kita ngomong kayak begitu? Kagak. Boro-boro kita baca bismillah, boro-boro kita izin. Kadang-kadang Allahumma lakasum itu bukan Allahumma lakasum itu Allahumma lakatubruk. Kita naik motor atau kita bawa kendaraan, ngomong tuh sama motor, karena ini motor Allah. Ini sedikit kita ngaji tauhid ya. Motor Allah. Pernah gak kita di dalam hati kita tuh ngomong, ya Allah saya pinjem dulu motormu ini untuk saya pakai buat ngaji. Secara syariat emang motor kita Pak, orang leasingnya dari kita, datanya kita, kredit juga kredit atas nama kita. Tapi hakikatnya itu motor atas pemberian Allah. Pernah kita ngomong gitu, ya Allah saya pinjam dulu motormu ini. Pernah gak? Kagak pernah. Emang kelihatannya lucu, tapi kalau kita pikir-pikir lah bener juga. Bener apa enggak? Iya. Nih baju yang kita pakai, itu baju Allah. Pernah gak kita minjem izin sama Allah, ya Allah baju ini aku pinjam dulu buat ngaji di PPH? Nggak pernah. Kita pakai aja udah, motor kita pakai aja. Makanya motor sampai rusak, sampai macam-macam ya karena itu tadi. Nah itu bersyukur di dalam hati kita, meyakini bahwa semua pemberian ada di dunia ini yang hadir datang kepada kita itu hadza min fadli Rabbi, itu datangnya dari Allah.
bukan semata-mata datang begitu aja. Jadi syukur bentuknya yang ada di dalam hati. Ada syukur itu yang secara lisan. Syukur secara lisan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Ya, habis makan terus kenyang kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Perut kenyang alhamdulillah. Perut lapar ya alhamdulillah juga udah. Karena semuanya itu dari Allah. Biasakan tuh ketika kita mendapatkan satu nikmat dari Allah, ucapkanlah minimal alhamdulillah. Itu syukur secara lisan. Kan kalau orang bersyukur tuh sering kita dengar tuh ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, ini kata Allah nih, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmatku. Kalau kita bersyukur nih Allah, bapak bersyukur punya bini satu, alhamdulillah. La azidannakum, kata Allah akan aku tambah itu. Mau nggak? Gobul. Lah kalau urusan itu kan udah urusannya Allah deh ya. Tapi kalau urusan secara ini bawa diri masing-masing udah. Kita bersyukur nih punya uang 1 juta, alhamdulillah bersyukur Allah kasih yang lebih dari itu. Makanya sering saya katakan begitu. Buat apa kita punya gaji 5 juta nggak berkah, lebih baik gaji 20 juta berkah. Bener apa enggak? Iya 5 juta nggak berkah, mendingan 20 juta berkah. Ada yang gaji 20 juta di sini? Ada. No, Bang Kaya. Itu Allah akan tambahkan tuh nikmatnya ketika kita bersyukur kepada Allah. La azidannakum, ini janji Allah, bukan janji manusia. Allah yang berjanji kalau engkau bersyukur, la azidannakum, maka aku tambahkan nikmatku. Ini Allah yang ngomong ya, Allah yang janji. Kalau Allah yang janji kan jarang meleset. Yang meleset itu janjinya siapa? Janjinya itu Ya, itu. Kalau Allah mah janjinya nggak bakalan meleset. Bersyukur pasti Allah akan tambahin tuh. Kita kan kadang-kadang nggak paham tuh, nggak ngerti. Coba Bapak renungkan dari tadi pagi Bapak melek sampai saat ini, apa yang sudah kita ucapkan alhamdulillah dari pagi sampai saat ini? Ada yang belum ucapin alhamdulillah begini hari dari pagi. Nah itu syukur secara ucapan, secara lisan. Kita dikasih uang oleh orang lain, bersyukur kita, berterima kasih, kita ucapkan terima kasih. Entah itu dikasih, entah itu dipinjemin, itu nikmat. Bersyukur kita, ucapkan alhamdulillah. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini kadang-kadang kan kita begitu dikasih nikmat oleh Allah dari pagi sampai sekarang ini, kita sehat walafiat, nggak kurang satu apapun. Pak, yang namanya sehat itu luar biasa. Coba kalau Bapak mau mikir ya nikmat sehat itu, Bapak jalan-jalan ke rumah sakit, lihat tuh orang yang di kamar ICU, itu oksigen aja dia harus bayar berapa ratus ribu tuh. Tabung oksigen tuh ketika orang dikasih oksigen itu harus bayar. Infusan double berapa duit itu satu hari. Dan kita yang sampai saat ini udara gratis nggak mau ngucapin alhamdulillah, dikasih sama Allah. Makan masih enak, rokok masih enak,
ngopi masih enak, nggak mau kita bersyukur, kebangetan loh. Nah itu bersyukur kita secara lisan. Ada lagi bersyukur, ya kata Imam Ghazali, bersyukur secara amal, secara perbuatan. Apa bentuk syukur kita kepada Allah? Secara amal, secara perbuatan. Salat. Salat itu rasa syukur. Nikmat ya, nikmat yang luar biasa itu adalah ketika kita bersujud di hadapan Allah. Itu luar biasa. Ini kita badan sehat, koker, nggak sakit, nggak bengek, sholat kagak mau, sekalinya maunya duduk sholatnya kayak orang kagak punya tulang. Sholat itu adalah bentuk syukur kita secara amalia. Allah kasih waktu kita 24 jam Pak, kagak ada kurang, nggak ada lebih. Sehari semalam 24 jam. Terus Allah minta kepada kita waktu kita selama 1 hari 1 malam itu 5 kali. Taruh sholat kita 1 waktu 5 menit dah. Kalau kali 5 udah berapa menit? 25 menit. Allah kasih kita 24 jam. Bagaimana kagak banyak kita? Kita ini manusia menangnya paling banyak, paling serakah kita manusia. Apa-apaan maunya banyak, urusan dunia maunya banyak. Nih saya tanya bapak, ada yang mau punya duit sedikit? Nggak ada. Semua rata-rata pengen punya duit banyak. Nggak ada orang, ya Allah bagi saya duit dikit aja. Nggak ada orang berdoa begitu. Pasti minta pengen duit banyak, karena urusannya banyak tuh. Nah bentuk syukur secara amal salah satunya adalah sholat tuh. Apalagi kayak sekarang ini nih, tiap Rebo kita nih ya, tiap Rebo itu bentuk syukur kita secara amal kepada Allah. Biasanya sih ngaji hari Rebo, malam Rebo itu BPH, perasaan saya banyak ya. Ini tumben pas di kediaman kayak Haji Ali Mustafa ini nggak banyak saya lihat. Apa karena hujan? Hujan. Iya, apa karena hujan? Hujan kayaknya. Iya, saya dari Klender ya, saya datang juga becek-becek Nangkalanda, becek-becek gua datang juga. Iya. Itu jadi amal, bentuk syukur secara amalia di malam Rebo nih. Makanya saya sering kali katakan malam Rebo kita ngaji di PPH, niatin dari rumah hanya mengharap ridhonya Allah. Mau di sini ada makanan, mau di sini enak, mau di sini kagak enak, itu semuanya mengharap ridho Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Makanya coba dah Pak, Allah kasih kita nikmat sehat, terus tiba-tiba Allah cabut sedikit aja tuh nikmat. Hidung kita mampet, kalau kata orang penyakit empluk, pilek. Kira-kira pilek enak apa kagak? Lah kagak. Padahal Allah kasih nikmat kita itu luar biasa. Kemudian Allah kasih sedikit saja tuh, Allah ambil nikmat kita. Hidung kita pilek, ya Allah, orang pilek apa ngapain kagak enak. Apalagi ngerokok, waduh ribet banget dah. Tuh bolangu gitu. Itu nikmat Allah yang begitu besar kepada kita.
Makanya kita ngaji ini bentuk syukur kita secara amalia. Semuanya itu kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh syukur tuh. Makanya ntar pulang bersyukur dah, alhamdulillah saya udah selesai ngaji sampai di rumah. Habis itu mau cemplakan terserah. Itu yang punya bini. Ya, cemplakan bagi yang punya ini. Jangan cemplakan di sana di ujung mana dah pokoknya. Lu tahu sendiri dah ya. Itu rasa syukur. Kita merefleksikan dalam satu hari ini, jadikan muhasabah buat kita, setiap hari perenungan buat kita. Begitu kita bangun tidur sampai saat lagi menjelang tidur, nikmat Allah nggak pernah putus kepada kita. Tapi terkadang kita suka lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Makanya saya bersyukur nih bisa hadir. Perasaan saya udah hampir sebulan ya nggak datang ya. Lebih ya. Saya juga kangen gitu. Saya lihat di grup tadi di kandang, oh udah saya datang dah. Gitu. Ketum juga WA, ya udah saya datang juga. Gitu. Ya Pak, maksudnya bisa ketemu sama Ki Ali gitu, bisa ketemu sama seluruh jamaah. Gitu. Itu jadi rasa syukur tuh kan nikmat kan. Kita ketemu orang-orang soleh, kita ketemu para alim ulama, kita ketemu para ustadz, kan enak. Kita makan bareng kumpul kayak begini, itu nikmat tuh. Itu kata guru saya itu, kalau kita ketemu majelis seperti ini, ya Pak, ini yang terakhir Pak. Ini kalau ketemu majelis kayak begini, itu kata guru saya tuh, ya. Itu di atas malaikat rahmat tuh doain kita tuh. Masya Allah. Ini di atas nih, ya di atas. Mungkin kita emang banyak dosa jadi kagak lihat. Yang kita lihat ya udah lampu. Gitu. Di atas malaikat rahmat doain kita. Apa doanya? Mau tahu Pak? Mau tahu nggak? Doa malaikat rahmat ketika kita kumpul dalam kebaikan seperti ini. Mau tahu kan? Yang jawab seorang. Tahu apa? Ibu udah ngomong udah serah-serah kayak begini. Jadi kalau kita kumpul seperti sekarang ini, dalam kebaikan seperti ini, mengharap ridhonya Allah, malaikat rahmat di atas berdoa. Apa doanya? Ya Allah, orang yang berkumpul bersilaturahim hanya mengharap ridho-Mu, ya Allah panjangin umurnya. Amin. Tuh. Dipanjangin kita umurnya. Jadi kalau pengen panjang umur, sering-sering kumpul kayak begini. Ini mengaji malas banget, udah ngajinya seminggu sekali, ya bentrok mulu sama acara kagak pukul laku. Ngaji seminggu sekali, kalau ngaji tiap hari sih mending. Ini ngaji seminggu sekali. Begitu malam Rabu ada halangannya. Hujan lah, bentrok sama kondangan lah, macem-macem itu. Jadi kalau pengen panjang umur tuh jangan putus, tiap Rebo tuh datang, tiap malam Rebo tuh datang pengajian. Ya mau pengajian hari apa kek? Ya karena kita malam Rebo tuh. Jangan sampai putus gitu. Kalau kita pengen panjang umur, apa doanya malaikat rahmat? Ya Allah, orang yang bersilaturahim dalam kebaikan hanya mengharap ridho-Mu, berikan kesehatan. Amin. Jadi kalau kita pengen sehat, nggak perlu medical check up, nggak perlu ke rumah sakit. Ya orang di rumah sakit banyak orang sakit. Yang bener apa? Ini kayak begini. Kita datang, kan lebih baik mencegah daripada ngobatin. Sebelum dapat ujian dari Allah, kita cegah dulu dengan cara seperti ini. Kadang-kadang kita begitu sih curangnya.
ngaji asal mau kira mau ngawinin, asal mau ngawinin baru ngaji dah, mau nyulatin baru ngaji gitu. Biar sekalian nenggak gitu. Kalau kata Bang Beo sekalian nenggaknya nenggak cekocolan lagi, bukan gabus. Yang ketiga kata malaikat rahmat, ya Allah, orang yang bersilaturahim hanya mengharap ridhomu, berikanlah rezeki yang melimpah. Kalau pengen punya duit banyak, pengen badan sehat, urusan biar lancar, kemana-mana pengennya tuh bisa gampang, bisa dimudahkan, kayak begini datang silaturahim. Minimal kan kita minimal yang namanya makanan di depan kita itu kan rezeki. Coba kalau kita angkob-angkoban di rumah, lah iya kita angkob-angkoban di rumah, lah boro-boro kita ngopi gitu kan, boro-boro kita ngeliat pisang, makanan yang ada di depan kita lamparan kan, dinyamukin bisa kita. Karena kita datang seperti ini, hadir di majelis ini, dapat ilmu, dapat nikmat sehat, ya, dapat kebahagiaan secara lahiriah. Ketemu begini kan girang, saya aja girang ketemu bapak, apalagi udah lama ketemu teman-teman di sini, rasanya luar biasa kegembiraan itu. Dan kita juga dapat kebahagiaan secara batiniah. Tuh, batiniah itu apa? Kita dapat ilmu nih, ya, kita dapat ilmu. Jadi pesan saya, perbanyak rasa syukur kita. Kita ingat semua yang datang dari Allah. Dari pagi kita baru bangun tidur sampai nanti kita menjelang tidur, itu nikmat Allah luar biasa, wajib kita syukuri. Nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara hati, secara lisan maupun secara perbuatan. Itu paham nggak? Jelas nggak? Ya, mudah-mudahan ya kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kita ini berkumpul nanti di Yaumul Qiyamah. Kebaikan bersama guru-guru kita, orang-orang tua kita, orang-orang soleh. Mudah-mudahan semuanya kita bisa menjalankan semua apa yang menjadi ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Dan mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, berkah hidup, dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Fatihah kita niatkan dengan karomah, dengan keberkahan, dengan mukjizat dari suratul Fatihah. Kita doakan guru kita yang baru kemarin operasi, mudah-mudahan diberikan nikmat sehat yang luar biasa, ya, bisa berkumpul bersama kita, bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang solihin, solihat, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim